Kejam memang harus dibalas kejam. AFC dan Bahrain semakin tak berdaya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Presiden Korea Utara Kim Jong-un dengan tegas sepakat perintahkan FA mereka masing-masing untuk boikot AFC dan Bahrain. Timnas Korea Selatan dan Utara keluar dari AFC hingga buat federasi tandingan di Asia tanpa tim dari Arab. Presiden FIFA Gianni Infantino gak berani nolak kalau yang minta Kim Jong-un. Jadi harapanku, wah, bisakah semua ini terjadi? Simak baik-baik fakta lengkapnya, admin pastikan kamu bisa sangat bahagia mendengarnya. Dalam perkembangan yang mengejutkan, langsung bikin gempar publik, dikonfirmasi langsung pagi ini. Tahu Martin Paes cetak sejarah dengan menang Save of the Year MLS musim ini. Pemilik Manchester United, Ineos langsung gerak cepat hubungi agen untuk datangkan Paes Januari mendatang. Demi gantikan kiper bapuk andalan Ten Hag Andre Onana yang sering blunder. Siap tebus klausul pelepasan kontrak dari FC Dallas. Jadi harapanku, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak fakta bahagianya, kamu bisa sangat senang mendengarnya. Wow, mantap, alhamdulillah. Kejutan spesial bagi fans Garuda. PSSI akhirnya update proses naturalisasi Kevin Dix untuk bisa gabung Timnas Indonesia. Bisakah debut sensasional di laga versus Jepang bulan depan? Langsung gantikan Asnawi Mangkualam di sisi bek kanan kah? Demi raih hasil positif dan jaga asal lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap Pak Erik dan jajaran, selalu lakukan terbaik untuk timnas kita. Ini baru mantap. Tanpa Fafifu, legenda super top Timnas Indonesia Roci Putirai berikan respon menohok kepada pengkritik tanpa dasar Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong. Sampai ungkap hal mengejutkan, jangan banyak omong, kalau cuma bicara dan fak bantu apa-apa ke Timnas. Haha, mantap Bang Roci. Memang pembenci Timnas harus dikasih paham. Jangan kasih panggung, langsung sikat saja mereka. Hahaha. Ini dia, update terbaru Timnas Indonesia. PSSI akhirnya ungkap kapan skuad Garuda kumpul untuk 2 laga super krusial versus Jepang dan Arab Saudi. Catat tanggalnya, jangan sampai terlewat. Dan pastikan dukung penuh Timnas Indonesia raih hasil positif di GBK. Simak berita lengkapnya di sini. Langsung gemparkan grup C. Gak nyangka sebelumnya. Dengan sangat tegas dan berani, Coach Shin Tae-yong targetkan hasil ini saat Timnas Indonesia lawan Jepang bulan depan. Bahkan siap lakukan hal mengejutkan ini demi mencapai target itu. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga akhir dan simak ulasan lengkapnya di sini. Ini baru top. Langkah super jenius. PSSI dan Coach Shin Tae-yong bisa sepakat turunkan skuad ini saat Timnas Indonesia berlaga di Piala AFF tahun 2024. Langsung bisa bikin tim lain terkejut. Gak kepikiran sejauh itu sebelumnya. Bisa-bisa juara AFF walau bukan target utama kalau gini. Mantap Pak Erik dan Coach Shin. Selalu berikan kejutan spesial bagi Timnas Indonesia. Sungguh menyedihkan. Saking nganggurnya gak ada laga di FIFA Matchday. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik akui bakal pantau laga Timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi di GBK mendatang jelang persiapan Piala AFF. Hahaha, kocak. Sebegitunya terobsesi Piala AFF kayak seakan akan turnamen Piala Asia. Hahaha, asli beda level. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Langsung bikin gempar publik, dikonfirmasi langsung pagi ini. Tahu Martin Paes cetak sejarah dengan menang Save of the Year MLS musim ini. Pemilik Manchester United, Ineos langsung gerak cepat hubungi agen untuk datangkan Paes Januari mendatang. Demi gantikan kiper bapuk andalan Ten Hag Andre Onana yang sering blunder. Siap tebus klausul pelepasan kontrak dari FC Dallas. Jadi harapanku,
Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak fakta bahagianya, kamu bisa sangat senang mendengarnya. Martin Paes, kiper berbakat asal Indonesia yang kini bersinar bersama FC Dallas di Major League Soccer, telah mencetak sejarah baru dengan meraih penghargaan Save of the Year 2024. Pengakuan ini tak hanya membawa namanya ke puncak popularitas di Amerika Serikat, tetapi juga menandai sejarah sebagai kiper pertama asal Indonesia yang menerima penghargaan bergengsi ini. Prestasi ini sekaligus memperkuat reputasinya sebagai penjaga gawang dengan kualitas fenomenal. Aksi heroik Paes yang menjadi sorotan terjadi dalam laga FC Dallas melawan LA Galaxy pada Mei 2024. Dalam pertandingan tersebut, Paes berhasil melakukan penyelamatan ganda yang luar biasa, memblokir penalti dan menghentikan tendangan rebound dari pemain Brasil Gabriel Pech. Aksi penyelamatan itu terpilih melalui voting penggemar, mengalahkan nama-nama besar seperti Brad Guzan, Roman Bürki, hingga Hugo Lloris. Momen bersejarah ini menjadi titik puncak dari penampilannya yang konsisten di musim 2024. Penampilan gemilang Paes di MLS juga diprediksi mulai menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Kini beredar spekulasi bahwa pemilik Manchester United, Ineos, mempertimbangkan merekrutnya sebagai kiper utama untuk menggantikan Andre Onana yang belakangan ini kerap menjadi sasaran kritik. Situasi ini semakin hangat dengan isu perombakan besar di skuad setelah pemecatan Erik ten Hag, di mana Paes disebut sebagai salah satu kandidat untuk memperkuat sektor penjaga gawang United. Klausul pelepasannya yang bernilai miliaran rupiah bersama FC Dallas menjadi tantangan tersendiri, namun diprediksi bagi Ineos investasi ini mungkin dianggap layak mengingat potensi dan usia Paes yang masih muda. Musim ini, Paes mencatatkan 118 penyelamatan dan 5 clean sheet, pencapaian tertinggi dalam kariernya bersama Dallas. Konsistensi luar biasa juga tampak dari catatannya yang mengesankan, diantaranya membuat setidaknya 5 penyelamatan per pertandingan selama 6 laga berturut-turut pada pertengahan 2024. Bahkan ia pernah melakukan 9 penyelamatan dalam satu laga saat menghadapi LAFC pada awal Juni, menunjukkan kualitasnya yang luar biasa di bawah mistar gawang. Di sisi lain, Timnas Indonesia berharap besar pada kehadiran Paes yang sedang dalam puncak performa. Pencapaian ini menambah kepercayaan diri skuad Garuda jelang laga berat menghadapi Jepang dan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung bulan depan. Paes diharapkan menjadi pilar utama dalam pertahanan Timnas Indonesia, membawa kualitas dan ketenangannya yang kini telah diakui di panggung internasional. Wow, mantap, alhamdulillah. Kejutan spesial bagi fans Garuda. PSSI akhirnya update proses naturalisasi Kevin Dix untuk bisa gabung Timnas Indonesia. Bisakah debut sensasional di laga versus Jepang bulan depan? Langsung gantikan Asnawi Mangkualam di sisi bek kanan kah? Demi raih hasil positif dan jaga asal lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap Pak Erik dan jajaran, selalu lakukan terbaik untuk timnas kita. Meski Kevin Dix dijadwalkan baru bisa memperkuat Timnas Indonesia pada Maret 2025, banyak harapan dari fans Garuda agar PSSI dapat mempercepat proses naturalisasinya. Dukungan ini muncul agar Kevin bisa bermain lebih awal dalam laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November mendatang, untuk meningkatkan peluang Indonesia meraih hasil positif dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi pemain FC Copenhagen tersebut masih berjalan, namun target awal menyebutkan Maret 2025 sebagai waktu selesainya proses ini. Arya mengakui ada tantangan administratif karena pemerintahan Indonesia baru terbentuk setelah terpilihnya Presiden Prabowo Subianto, tetapi ia tetap optimistis. Ini masih dalam proses. Pemerintah baru saja terbentuk, namun kami tetap optimis prosesnya bisa selesai sesuai target. Tapi jika ada peluang untuk dipercepat, tentu kita akan berusaha, kata Arya di Jakarta. Jika Kevin Dix berhasil dinaturalisasi lebih awal, ia akan menjadi tambahan kekuatan signifikan saat Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno. Fans berharap kehadiran Dix akan memberikan dorongan penting demi target lolos ke babak berikutnya.
Selain Kevin, dua pemain timnas putri Indonesia, Noah Leatomu dan Estella Lopati, juga menjalani proses naturalisasi. Arya mengonfirmasi bahwa proses mereka berjalan paralel dengan Kevin dan diharapkan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam hitungan PSSI, Indonesia masih memiliki 6 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan 4 diantaranya dimainkan sebagai tuan rumah. Optimisme tinggi dari para fans dan harapan kepada Kevin Dix diharapkan mampu memperkuat peluang Indonesia untuk mencapai target yang diimpikan. Ini baru mantap. Tanpa Fafifu, legenda super top timnas Indonesia Rochi Putirai berikan respon menohok kepada pengkritik tanpa dasar timnas Indonesia dan Shin Tae-yong. Sampai ungkap hal mengejutkan, jangan banyak omong, kalau cuma bicara dan gefak bantu apa-apa ke timnas. Haha, mantap Bang Rochi. Memang pembenci timnas harus dikasih paham. Jangan kasih panggung, langsung sikat saja mereka. Hahaha. Legenda timnas Indonesia, Rochi Putirai, memberikan tanggapan tajam kepada para pengkritik yang dinilainya sering menyampaikan kritik tak berdasar terhadap Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Rochi langsung mematahkan semua kritik tersebut dengan fakta-fakta yang menohok, sekaligus menegaskan pentingnya dukungan total untuk timnas Indonesia yang kini berada di tahap prestasi baru. Menurut Rochi, perdebatan antara pemain lokal dan keturunan di timnas hanya akan membuang-buang energi. Ia menilai apapun latar belakang para pemain, yang terpenting adalah capaian prestasi dan kemajuan yang diraih di bawah asuhan Shin Tae-yong. Jangan banyak omong. Timnas kita sekarang sudah jauh lebih baik, mau tanya apa lagi? Apa pernah sebelumnya kita bisa sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia? Belum pernah. Ini jelas karena kualitas mereka meningkat, tegas Rochi di Jakarta. Ia menyayangkan adanya komentar miring dari sebagian orang yang hanya mengedepankan perbedaan latar belakang pemain. Rochi justru mengajak seluruh pecinta sepak bola Indonesia untuk fokus memberikan dukungan penuh. Banyak yang cuma bicara tanpa bantu apa-apa untuk timnas. Sebenarnya apa susahnya sih untuk dukung? Kita tinggal dukung saja, ucap Rochi mengkritik mereka yang hanya bicara tanpa kontribusi nyata. Sebagai sosok yang berpengalaman, Rochi yakin bahwa timnas Indonesia dapat melangkah lebih jauh dalam kompetisi ini. Ia berharap semua pemain tetap berkonsentrasi untuk sisa pertandingan demi meraih poin dan melangkah lebih dekat menuju impian Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kelima grup C pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 3 poin dari 4 laga. Meski belum meraih kemenangan, hasil 3 kali imbang dan 1 kekalahan ini tetap membuktikan kemajuan besar bagi timnas di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Ini dia UPTA terbaru timnas Indonesia. PSSI akhirnya ungkap kapan skuad Garuda kumpul untuk 2 laga super krusial versus Jepang dan Arab Saudi. Catat tanggalnya, jangan sampai terlewat. Dan pastikan dukung penuh timnas Indonesia raih hasil positif di GBK. Simak berita lengkapnya di sini. Persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 tengah dipersiapkan dengan matang. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menyampaikan bahwa skuad Garuda akan berkumpul 5 hari sebelum laga melawan Jepang, yang dijadwalkan pada 15 November 2024. Diikuti pertandingan kontra Arab Saudi pada 19 November 2024. Menurut Arya, waktu persiapan ini dianggap cukup mengingat para pemain sudah terbiasa dengan ritme latihan di klub profesional mereka. Pemain kita sudah di level profesional dan bermain di klub-klub yang mendukung performa mereka. Jadi pemusatan latihan tidak diperlukan dan tidak akan mengganggu jadwal Liga Indonesia. Pemain akan berkumpul H-5 atau mungkin H-4 sebelum laga di Indonesia, lalu cukup melakukan latihan strategi, ujar Arya saat ditemui di Jakarta. Indonesia pun berkomitmen menjadi tuan rumah yang baik bagi kedua tim tamu, Jepang dan Arab Saudi. Arya menjamin kenyamanan tim lawan selama berada di Indonesia, sesuai dengan tradisi penyambutan yang baik di tanah air.
Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi dengan baik agar mereka merasa nyaman selama di sini, jelas Arya. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Target utama tim Garuda adalah meraih poin dalam 2 laga penting ini untuk memperkuat posisi mereka di klasemen dan membuka peluang mencapai 4 besar demi menjaga peluang menuju babak berikutnya. Langsung gemparkan grup C. Gak nyangka sebelumnya. Dengan sangat tegas dan berani Coach Shin Tae-yong targetkan hasil ini saat timnas Indonesia lawan Jepang bulan depan. Bahkan siap lakukan hal mengejutkan ini demi mencapai target itu. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga akhir dan simak ulasan lengkapnya di sini. Jelang laga menghadapi Jepang dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Shin Tae-yong memberikan respons mengejutkan mengenai peluang timnas Indonesia. Coach Shin mengaku percaya diri bahwa timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal dalam laga yang akan berlangsung pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Coach Shin tidak menutup mata terhadap kualitas Jepang yang dikenal sebagai tim terkuat di Asia dan memiliki reputasi luar biasa. Meski begitu, ia tetap optimistis dan mempersiapkan taktik khusus untuk membuat kejutan. Jepang adalah tim kuat, kata Shin Tae-yong. Jadi, kami berencana membangun tim dengan fokus pada taktik, tambahnya. Shin Tae-yong menegaskan bahwa apapun bisa terjadi di lapangan, terlebih ia sudah memiliki pengalaman menghadapi Jepang sebelumnya. Tapi tetap saja, bukankah saya punya pengalaman melawan Jepang? Ujarnya sambil tersenyum. Bukankah bola itu bundar? Lanjutnya menunjukkan keyakinan bahwa takdir pertandingan tidak sepenuhnya bisa diprediksi. Dalam karir kepelatihannya, Shin Tae-yong memang telah 2 kali bertemu dengan Jepang dan meraih 1 kemenangan serta 1 kekalahan. Kemenangan tersebut terjadi pada 16 Desember 2017 saat Shin masih melatih Korea Selatan. Sementara pada pertemuan kedua di 24 Januari 2024, timnas Indonesia harus menerima kekalahan 1-3 dari Samurai Biru. Selain Jepang, timnas Indonesia juga akan berhadapan dengan raksasa Asia lainnya, Arab Saudi, pada 19 November 2024. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Jeddah. Namun, kali ini Arab Saudi datang dengan semangat baru ke Jakarta. Shin Tae-yong berharap tim asuhannya dapat tampil maksimal untuk mencuri poin dari 2 pertandingan berat ini demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Ini baru top. Langkah super jenius. PSSI dan Coach Shin Tae-yong bisa sepakat turunkan skuad ini saat timnas Indonesia berlaga di Piala AFF tahun 2024. Langsung bisa bikin tim lain terkejut. Gak kepikiran sejauh itu sebelumnya. Bisa-bisa juara AFF walau bukan target utama kalau gini. Mantap Pak Erik dan Coach Shin. Selalu berikan kejutan spesial bagi timnas Indonesia. Langkah cerdas yang diambil oleh PSSI dan pelatih Shin Tae-yong menjelang Piala AFF tahun 2024 diprediksi bisa mengejutkan negara-negara ASEAN lainnya. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong telah diberikan kebebasan penuh dalam memilih pemain untuk turnamen ini. Sebuah strategi yang menunjukkan kepercayaan besar kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Meski target khusus untuk turnamen ini belum diumumkan secara resmi. Langkah fleksibel PSSI untuk menyerahkan sepenuhnya pemilihan pemain kepada Shin Tae-yong membuka ruang bagi keputusan-keputusan strategis yang bisa menguntungkan skuad Garuda. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menyebut kemungkinan bahwa timnas Indonesia U22 akan menjadi wakil Indonesia di Piala AFF tahun 2024 sebagai bentuk persiapan menjelang SEA Games 2025. Namun, Arya Sinulinga memastikan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Shin Tae-yong. Pemainnya terserah Shin Tae-yong, ketersediaannya silahkan. Jadi kami tidak akan ikut campur, ungkap Arya menekankan independensi yang diberikan kepada pelatih dalam menentukan komposisi skuad.
Kabar baik datang bagi timnas Indonesia karena sejumlah pemain abroad yang berlaga di Liga Asia seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Sadil Ramdhani memiliki peluang besar untuk dipanggil. Mengingat Piala AFF berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, kompetisi mereka kemungkinan sudah berakhir atau sedang dalam masa jeda. Selain itu, kiper berbakat Martin Paes juga sangat berpeluang bergabung setelah musim reguler MLS berakhir pada Oktober 2024. Kehadiran para pemain ini tentu akan memperkuat skuad Indonesia yang tergabung di grup B bersama Myanmar, Filipina, Laos, dan Vietnam. Di fase grup, timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 4 pertandingan dalam kurung, 2 kandang dan 2 tandang, dan target mereka adalah menembus semifinal. Dengan fleksibilitas yang diberikan kepada Shin Tae-yong dalam pemilihan pemain, PSSI berharap langkah ini menjadi kejutan strategis yang bisa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di turnamen ini. Langkah berani dan cerdas PSSI ini bukan hanya menunjukkan kepercayaan penuh pada Shin Tae-yong, tetapi juga sinyal kepada negara-negara ASEAN lainnya bahwa Indonesia siap tampil maksimal di Piala AFF tahun 2024. Sungguh menyedihkan. Saking nganggurnya gak ada laga di FIFA Matchday. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik akui bakal pantau laga timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi di GBK mendatang jelang persiapan Piala AFF. Hahaha kocak. Sebegitunya terobsesi Piala AFF kayak seakan akan turnamen Piala Asia. Hahaha, asli beda level. Perbedaan level antara timnas Indonesia dan Vietnam semakin mencolok, terlihat dari obsesi besar Vietnam pada turnamen regional seperti ASEAN Cup. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik bahkan menyatakan akan memantau pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk memahami kekuatan Indonesia, yang dianggapnya sebagai salah satu pesaing terberat di grup B ASEAN Cup 2024. Vietnam sedang berada di bawah tekanan setelah serangkaian hasil mengecewakan, termasuk kekalahan dari Rusia dan Thailand, serta hanya mampu bermain imbang melawan India. Meski begitu, Kim Sang-sik tetap mengincar final ASEAN Cup 2024 sesuai target Federasi Sepak Bola Vietnam, meskipun tantangan di fase grup akan cukup berat. Dengan keberadaan pemain keturunan di tim Indonesia dan Filipina, Vietnam memandang dua negara tersebut sebagai ancaman serius. Timnas Indonesia akan menjalani laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 dan 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedangkan Filipina akan melakoni laga uji coba melawan Hong Kong di Manila pada 14 November. Vietnam sendiri tidak memiliki agenda uji coba pada FIFA Matchday November 2024 dan hanya akan menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan mulai 21 November. Selama periode ini, Kim berencana menganalisis permainan Indonesia dan Filipina, bahkan berniat untuk menonton langsung pertandingan mereka. Kim Sang-sik menyampaikan untuk mempersiapkan ASEAN Cup 2024, VFF bekerja sama dengan saya untuk menganalisis lawan di grup B melalui video pertandingan terbaru. Saya dan staf pelatih akan mengikuti persiapan tim seperti Indonesia dan Filipina. Bulan November nanti saya akan pergi ke Indonesia dan Filipina untuk menyaksikan pertandingan mereka. Kami tidak takut melawan Indonesia, ucap Kim dengan optimis. Kim juga menyebutkan fokusnya akan berada pada peningkatan fisik, kekompakan, dan semangat bermain para pemain selama pemusatan latihan di Korea Selatan. Skuad Vietnam dijadwalkan menjalani beberapa uji coba dengan klub-klub lokal untuk memperkuat persiapan mereka. Di ASEAN Cup 2024 nanti, selain Indonesia dan Filipina, Vietnam juga akan berhadapan dengan Myanmar dan Laos di grup B. Kejam memang harus dibalas kejam. AFC dan Bahrain semakin tak berdaya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Presiden Korea Utara Kim Jong-un dengan tegas sepakat perintahkan FA mereka masing-masing untuk boikot AFC dan Bahrain.
Timnas Korea Selatan dan Utara keluar dari AFC hingga buat federasi tandingan di Asia tanpa tim dari Arab. Presiden FIFA Gianni Infantino gak berani nolak kalau yang minta Kim Jong-un. Jadi harapanku, wah, bisakah semua ini terjadi? Simak baik-baik fakta lengkapnya, admin pastikan kamu bisa sangat bahagia mendengarnya. Dalam perkembangan yang mengejutkan, beredar harapan spekulasi besar bahwa Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan telah sepakat untuk memboikot AFC, bersama-sama keluar dari federasi tersebut, dan mempertimbangkan untuk mendirikan federasi sepak bola tandingan yang lebih adil dan transparan. Langkah ini kabarnya dipicu oleh ketidakpuasan mendalam kedua negara terhadap tindakan AFC, terutama dalam memprioritaskan kepentingan tim asal negara Arab seperti Bahrain. Isu ini semakin menguat ketika kedua pemimpin tersebut diharapkan telah memerintahkan federasi sepak bola masing-masing, yakni KFA untuk Korea Selatan dan DPR KFA untuk Korea Utara, untuk mempertimbangkan serius keputusan ini. Berdasarkan harapan spekulasi yang beredar, kedua pemimpin Korea merasa AFC tidak menunjukkan sikap netral dalam mengelola pertandingan dan kompetisi di kawasan Asia. Dengan adanya indikasi bahwa AFC sering memberikan keuntungan kepada negara-negara Arab, ketidakpuasan ini semakin memuncak saat melihat berbagai kontroversi dalam pertandingan yang dianggap tidak adil, terutama yang melibatkan tim seperti Bahrain. Korea Selatan dan Korea Utara sama-sama merasakan ketidakpuasan atas pola pengaturan pertandingan serta standar wasit yang tidak transparan dan berpihak. Harapan spekulasi mengenai keluarnya kedua Korea dari AFC membawa harapan besar di kalangan penggemar sepak bola Asia yang menginginkan perubahan. Dalam rencana besar ini, federasi tandingan tersebut kabarnya akan berfokus pada keadilan, sportivitas, dan pengelolaan yang lebih bersih tanpa adanya pengaruh dari kepentingan politik atau finansial negara tertentu. Dengan ambisi menciptakan turnamen sepak bola yang lebih berimbang, Korea Selatan dan Korea Utara menginginkan federasi baru yang benar-benar mengutamakan prestasi tim dan pemain. Menariknya, federasi baru ini dikabarkan akan membuka pintu bagi negara-negara lain di Asia yang memiliki pandangan serupa terhadap AFC, salah satunya Indonesia. Fans timnas Indonesia sudah lama berharap agar Garuda bisa bermain di lingkungan yang lebih profesional dan adil. Potensi bergabungnya Indonesia ke federasi baru ini membuka harapan baru bagi timnas Indonesia untuk mengembangkan prestasi tanpa merasa dirugikan atau tertekan oleh permainan politik federasi. Harapan ini sejalan dengan aspirasi masyarakat sepak bola Indonesia yang ingin melihat Garuda terbang lebih tinggi di panggung internasional. Spekulasi ini langsung mendapat respons positif dari para penggemar timnas Indonesia yang sudah lama menantikan reformasi dalam dunia sepak bola Asia. Banyak fans Indonesia yang menyambut baik gagasan federasi sepak bola tandingan ini karena mereka melihat peluang untuk menempatkan timnas Indonesia di lingkungan yang lebih sportif.